Dr. Richard Lee nampaknya sudah memutuskan pindah agama Islam setelah beberapa kali membuat konten podcast bersama sejumlah ustadz. Kabar Richard Lee sudah mualaf ini pun dikonfirmasi oleh Ustadz Dery Sulaiman melalui unggahan di media sosialnya. Pada unggahannya, Ustadz Dery Sulaiman memperlihatkan video dirinya sedang mengajarkan cara berzikir pada Dr. Richard Lee. Lalu Ustadz Dery melalui kolom komentarnya membenarkan Dr. Richard Lee sudah resmi mualaf. Rupanya keinginan Dr. Richard pindah agama Islam ini sudah dari lama. Pada salah satu kontennya, Dr. Richard pernah mengatakan hal tersebut sudah menjadi perbincangan antara dirinya dan sang istri sejak lama. Namun kala itu Dr. Richard mengatakan keputusannya akan masuk agama Islam atau tidak bukan urusan publik. Richard Lee hanya menegaskan dirinya tidak berniat mencari uang atau panggung dengan cara pindah agama ke Islam. Sebab Dr. Richard Lee mengatakan dirinya akan pindah agama Islam sejak 2 tahun lalu bila memang hanya untuk mencari panggung. Namun kenyataannya Dr. Richard mengaku sangat bersungguh-sungguh mempelajari Islam lebih dulu untuk mencari keyakinannya. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Ustadz Dery Sulaiman posting video lagi ngajarin DRL berzikir di sayap suci. Gua kira ini akun palsu gitu kan, akhirnya gua klik ternyata beneran dong ini akunnya Ustadz Dery. Bukannya gue seuzon gitu ya, tapi gue inget sama kata-katanya DRL sendiri waktu awal-awal dia berseteru sama Doktif. DRL tuh bilang katanya kalau mayoritas itu pasti dibela. Sorry ya, kalau menurut gue salah ya salah aja, nggak mentang-mentang mayoritas terus pasti dibela. Kata gue mah kalau nggak mau salah ya udah yang bener aja, masa pindah agama? Wah, ada yang mualaf nih. Richard Lee bantah mualaf untuk cari sensasi. Ini bukan soal pamor. Wah, Masya Allah banget ya Richard. Terus ada yang komen kayak gini, Richard Lee aku mualaf untuk menyelamatkan usahanya yang hampir ambruk. Jahat banget ih jahat banget, jangan kayak gitu, suuzon aja lu. Tapi nggak tahu kenapa kalau Richard Lee mualaf, gue kayak gak kaget nih, kecuali tadi Ronaldo gitu kan. Maksud gue gini, gue nggak bermaksud untuk menuduh si Richard ya, tapi seringkali agenda menjadi mualaf ini dijadikan sebagai ya kayak last ulti di late game gitu. Maksud gue gini, ini udah sering terjadi nih ya, kayak agama kita tuh sering banget digunakan untuk kepentingan pribadi tuh. Yang paling terkenal tuh Daud Kim, orang Korea Selatan yang katanya mualaf, ternyata dia manfaatkan Islam ya kan. Tapi apapun itu, kalau dia udah memutuskan untuk menjadi mualaf, kita ucapkan alhamdulillah aja gitu ya. Ya walaupun kayak kalian paling paham lah isi hati gue. Ya maksud gue normalisir lah orang menjadi mualaf, gak usah yang kayak berlebihan banget gitu ya. Masya Allah, selamat datang saudaraku Dr. Richard Lee. Sekarang kita menjadi sesama muslim. Welcome. Gimana Dr. Richard selama beberapa waktu menjadi seorang muslim? Hati rasanya tenang banget ya. Tapi kapan sih dok loginnya? Soalnya salfok nih sama postingannya Doktif. Nih guys, baca di kolom komentarnya Bapak Dery Sulaiman, katanya beliau alias Dr. Richard Lee itu udah login 2 tahun yang lalu dan disyahadatkan oleh Bapak Dery sendiri. Tapi nih Natal tahun kemarin 2024 nih, kalian bisa lihat ya, tanggal 25 Desember kelihatannya Dr. Richard masih ke gereja ya. Ini konsepnya gimana dokter? Enggak, kita kan sesama muslim, aku juga nggak mau asumsi buruk lah, kita kan bersaudara sekarang. Oh iya dokter, baru buka kafe nggak sih? Sayap apa kalau nggak salah dimasukin story terus, katanya minum tanpa alkohol. Bagus sih kafenya. Terus katanya kalau nggak salah ada formulasi baru ya dari WT Tomato atau apa, aku lupa deh, pernah lewat FYP. Jujur ya, gue nggak mau seuzon di sini karena udah bawa-bawa agama. Tapi semoga emang ini tulus dari hati ya dok untuk memeluk agama Islam. Karena lillahi ta'ala gue nggak akan pernah ikhlas kalau agama yang gue peluk dari gue baru lahir ini cuman dijadikan ajang promosi atau kayak untuk menarik simpati masyarakat. Karena itu hal yang udah nggak bener banget sih menurut gue. Ingat ya, kita nih cuman manusia biasa. Setiap nafas, setiap langkah kita di dunia ini nih, kita nih cuman debu. Jangan dimain-mainin, tolong jangan bawa-bawa agama kalau cuman untuk mempromosikan sesuatu ya. Ini sumpah demi apapun gue jadi kayak orang bawa-bawa Tuhan. Tapi untuk owner-owner di luar sana yang mungkin mohon maaf bisnisnya lagi turun, kalau kalian mempromosikan dan bawa-bawa agama, gue lillahi ta'ala gue nggak ikhlas dunia akhirat sumpah. Apalagi lo bawa-bawa agama gue. Mendingan diem aja, cari cara promosi yang lain. Dr. Richard Lee sudah menjadi seorang mu'alaf sejak 2 tahun yang lalu. Begitulah yang disampaikan oleh Ustadz Dery Sulaiman.
Namun bukti berupa video dan foto menunjukkan bahwa ia masih merayakan Natal pada tahun 2023 dan 2024. Jika klaim tersebut benar, muncul pertanyaan nih guys. Apakah perayaan ini sekedar tradisi keluarga ataukah bentuk toleransi, atau mungkin ada sesuatu yang belum terungkap? Fenomena ini mencerminkan pola yang sering terjadi di Indonesia ya guys, di mana seorang public figure yang terlibat konflik atau skandal kerap menggunakan unsur agama dalam narasi mereka. Ini bukan tentang perjalanan spiritual seseorang guys, tetapi tentang bagaimana agama sering dijadikan strategi komunikasi untuk membangun citra atau meraih simpati publik. Dalam kajian komunikasi politik guys, agama itu merupakan elemen yang efektif dalam membentuk persepsi masyarakat, terutama di negara dengan mayoritas religius seperti di Indonesia. Namun ketika narasi yang dibangun tidaklah selaras dengan faktanya, ya wajar ya jika publik mempertanyakan integritas di baliknya. Pertanyaannya bukan apakah seseorang boleh berpindah keyakinan, tetapi apakah narasi yang disampaikan mencerminkan realitas, ataukah mungkin sekedar membentuk opini. Jadi guys, jika agama itu terus digunakan sebagai alat pencitraan, maka makna spiritualitas itu sendiri bisa tereduksi menjadi sekedar strategi branding. Di era digital seperti ini guys, masyarakat itu perlu lebih kritis dalam menyikapi narasi public figure. Keimanan adalah hal yang personal, tetapi transparansi dan konsistensi tetaplah penting guys, terutama ketika informasi yang beredar berpotensi membentuk persepsi publik yang salah. Halo guys, nah ini tuh jam 5 pagi dan aku scroll TikTok, aku nemu kontennya Dr. Richard yang ini. Nah ternyata itu bukan gosip ya guys, kalau sekarang itu Dr. Richard itu benar-benar udah mu'alaf ya. Alhamdulillah ya dok, semoga istiqomah. Tapi yang bikin aku nggak habis pikir itu komen-komennya ya. Komen-komen kalian ternak-ternak, pokoknya ya kalian deh ya. Kalian itu kenapa gitu loh, terlepas dari semua permasalahannya beliau kan sedang memperbaiki dirinya. Nah gitu loh. Ini kalau misalnya aku ngomong sebagai sama muslim ya, kalian tahu nggak kalau orang yang mu'alaf itu sama dengan bayi yang baru lahir ya, paham kan? Pasti kalian tahu, nggak mungkin kalian nggak tahu ya. Kalau menurut aku kalian itu udah bener-bener keterlaluan ya, bener-bener keterlaluan banget ya. Terlepas dari permasalahan dia, huru-haranya dia, kelakuan dia yang sebelum-sebelumnya, setidaknya sekarang itu dia udah mencoba untuk memperbaiki diri ya. Kalian karena setahu aku juga jauh sebelum huru hara ini itu aku pernah lihat podcast dia belajar agama sama Ustadz Felix kalau nggak salah waktu itu ya. Kalian itu terlalu suuzon, terlalu mencari-cari kesalahan orang ya. Oke lah kalau misalnya kalian menganggap dia berpura-pura hanya untuk mengamankan diri, nah itu terserah kalian. Bagaimana kalau misalnya dia benar-benar tulus? Kan berarti kalian mentransfer pahala kalian ke dia. Iya kan? Apalagi sesama saudara muslim, bukannya didukung malah kalian hujat. Gimana sih? Terus yang gak masuk akal lagi, ngapain kalian menghujat Ustadz Dery? Hah? Ngapain? Kalian bilang cuan-cuan apa? Nggak habis pikir beneran. Kalian nuduh Ustadz Dery pura-pura memu'alafkan Dr. Richard hanya demi uang. Serius kalian berpikir seperti itu? Ini untuk saudara muslim ya. Kalau yang non muslim sih mah ya udah beda lagi ceritanya ya. Nggak serius kalian berpikir seperti itu. Kalian benar-benar ternak yang luar biasa, patut dikasih jempol sama bonus ya. Pokoknya untuk Dr. Richard, alhamdulillah, jujur aku ikut senang sebagai seorang muslim. Aku ikut senang dan semoga dokter dan keluarga istiqomah ya dok ya. Bye bye, assalamualaikum.